apa yang kita baca di dalam Kisah 8 tadi, itu terjadi 5 tahun setelah Pentakosta di Kisah Para Rasul 2. Kalau saudara buka Kisah Para Rasul 10, cerita mengenai Cornelius dan keluarganya yang penuh Roh Kudus, itu terjadi 10 tahun setelah Pentakosta di Kisah Para Rasul 2. Dan yang terakhir tadi dalam Kisah 19 itu terjadi 25 tahun setelah Pentakosta di Kisah Para Rasul 2. Dengan kata lain, itu terjadi terus menerus sampai sekarang ini pencurahan Roh Kudus masih berlangsung. Saya tanya saudara, bersemangat penuh Roh Kudus? Bersemangat memastikan jiwa-jiwa dalam pelayanan kelompok sel sektor saudara penuh Roh Kudus? Supaya semua menyadari ada pribadi yang hidup di dalamnya, yang mengajari, yang menolong, yang menghibur, roh kebenaran. Amin saudara. Betul saudaraku, untuk sampai ke sorga kita hanya perlu selamat, hanya perlu lahir baru, yakni bertobat dan percaya atas pengampunan dosa kita oleh penebusan darah Yesus. Tapi supaya kita bisa hidup menang di dunia ini, kita perlu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dalam baptisan air, saudara mendeklarasikan putus hubungan dengan manusia lama. Dalam baptisan Roh Kudus, saudara memiliki kuasa untuk bangkit menjadi manusia yang baru. Ayat yang paling disukai Bapak Founder, Kisah 1 ayat 8, saudaraku, kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama Kisah 1 ayat 8. Saudara bersemangat membacanya? 1, 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara bukan hanya menjadi saksi dari mulut saudara, tapi dari hidup saudara. Seperti saya katakan tadi, saudara pemberi bukti. Ada Roh Kudus dalam saudara, banyak mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Dan jadi dalam tahun ini, ya, kita memperingati hari Pentakosta, khususnya minggu ini. Mari semuanya kita, PKS PC, dan semua jemaat Tuhan Sidang GKI, betul-betul penuh Roh Kudus. Ya, saudara punya waktu malam ini berdoa, besok berdoa, doakan nama per nama dari anggota kelompok sel saudara. Khususnya saudara tahu memang belum bicara dalam bahasa roh. Biar hari Minggu ini semuanya berdoa dengan bahasa roh. Saya akan berikan ya beberapa perkara mengenai berdoa dengan bahasa roh itu penting. Kenapa? Yang pertama, kasih saya waktu 5-10 menit dan kita akan mempraktekkannya. Amin saudara. Yang pertama, berdoa dalam bahasa roh itu seturut dengan firman Tuhan. Jadi itu ada di Alkitab, ya, saya ambil dari 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 14-15, 1 Korintus 14. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohku yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dalam 1 Korintus 14 ayat 18 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus yang mengatakannya, dia rasul yang sangat luar biasa. Tulisannya luar biasa, memberkati kita sampai sekarang ini, itu diilhami oleh Roh Kudus. Dan jelas dikatakan, jangan melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi kalau ada jiwa saudara lain yang berkata bahasa roh itu aneh, katakan tidak aneh. Paulus tidak aneh. Kenapa? Karena memang Roh Kudus sendiri tidak aneh. Lalu katakan pada dia, saya kan tidak aneh. Kita semua tidak aneh. Justru kita berdoa dengan bahasa roh akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi dengan karakter Yesus. Berdoa dengan bahasa roh yang kedua itu membangun diri kita. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang tidak mau membangun dirinya? Tidak ada kan?
Mari saya ganti pertanyaannya. Siapa mau membangun dirinya? Banyaklah berdoa dalam bahasa roh. Kan tidak ada kita yang berkata, oh aku udah hebat, aku udah sempurna, aku udah pelayan, aku tidak perlu dibangun lagi. Tidak ada kita yang berkata demikian. Semua kita perlu membangun diri kita, menyegarkan diri kita. Yesaya 28 ayat 11 sampai 12 berkata, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan bicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Kerap kali kita capek, badani, jiwani, kita butuh tempat istirahat, tempat perhentian untuk membangun diri kita kembali, menyegarkan kita. Cara yang terbaik berdoa dengan bahasa roh. Apalagi khususnya di dunia sekarang ini penuh dengan segala macam berita yang tidak baik. Maka dapat menjadi berita yang menakutkan, mengerikan dan mengancam. Dunia penuh dengan persoalan, kesedihan. Tempat peristirahatan sejati adalah dalam persekutuan kita dengan Tuhan, bicara rahasia dengan doa bahasa roh.